Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Yanti Lanita. Oke teman-teman, di awal video tadi itu pagi-pagi banget ya teman-teman ya. Jadi suami aku tuh kayak ngebabat rumput yang di depan rumah sama di samping rumah juga. Karena rumputnya itu cepet banget tuh tumbuh manjang karena memang sering banget hujan ya. Sebenarnya nggak terlalu sering sih. Tapi kalau untuk hujan itu dalam seminggu pasti ada aja hujan ataupun entah itu gerimis. Jadi cepet banget subur banget itu yang namanya rumput-rumput. Nah, kalau nggak ada rumputnya, biasanya tanah di depan rumah itu suka berlumut. Makanya memang sengaja kita biarkan rumput-rumputnya itu tumbuh gitu aja gitu ya. Dan kalau emang dia udah mulai agak tinggi, biasanya sering dibabat sama suamiku. Nah, ini ceritanya lanjut lagi ya, agak siangan sedikit. Ini sekitar jam berapa ya? Aku lupa deh, kayaknya nih sekitar jam 11-an kayaknya ya. Ini aku tadinya ngajak suami aku untuk pergi ke C1. Di tempat kita itu desanya tuh kayak blok-blokan gitu loh namanya. Ada B2, ada C1, B3, C3 gitu. Tapi ada nama desanya juga. Kayak nama desaku itu kayak Buana Murti, ada lagi Tirta Muria. Nah, hari ini kita mau ke C1 dulu. Kebetulan aku mau beli jajan. Dan aku biasanya kalau misalnya beli jajan atau buat belanja itu aku nggak pernah ikut teman-teman. Jadi biasanya memang aku minta suamiku aja untuk pergi belanja sendirian gitu, paling aku ngasih catatan aja gitu ya. Cuman karena kebetulan aku tuh pengen potong rambut juga, alhasil aku bilang ke suamiku aku mau ikut gitu kan. Nah suamiku senang banget, akhirnya aku berangkatnya tuh bertiga, jadi ada suamiku, aku dan juga adik Re. Untuk Ayu Rinjaninya itu lagi main handphone di rumah, aku nyuruh jagain adiknya, jagain kakak Hamizan yang lagi tidur di ayunan. Alhamdulillah sekarang kakak Hamizan tuh udah kayak terbiasa aja gitu tidur di ayunan, karena kemarin itu pas usianya belum genap 1 tahun kalau di ayunan tuh nggak mau gitu ya. Nah, tapi sekarang tuh udah mau dan udah terbiasa, makanya tidurnya udah agak lama. Dan aku nggak nyangka aja sih kalau dia mau gitu ya. Ini tuh sebenarnya ayunannya tuh dikhususkan untuk adik Re, tapi dianya mau. Dan makanya nih kakak Hamizannya kita tinggal juga ya, karena aku takutnya kelamaan, karena mau potong rambut. Bukan cuma aku aja yang mau potong rambut, tapi suamiku juga mau potong rambut. Nah teman-teman, di tempat kami itu banyak juga penduduk Bali ya teman-teman ya. Apalagi itu ada kampung Bali, ada satu kampung Bali, sebenarnya bukan kampung Bali sih, itu campur ya. Ada Jawa, ada Bali, ada Sumatera juga. Tapi memang mayoritasnya itu penduduknya dari Bali ya teman-teman. Itu tepatnya di seberang rumah aku. Jadi kalau teman-teman pernah lihat vlog aku yang aku ngambil daun kemangi sama cabai itu, nah disitu kan ada sungai lumayan besar ya. Nah di seberang sungai itu ada satu kampung. Dia tetap sih kalau untuk desanya sama aja, itu Buana Murti namanya, tapi kalau bloknya beda. Jadi kalau di rumah aku itu, kalau apa ya namanya, kalau di kampungku itu namanya bloknya itu blok B3. Nah sedangkan kalau di seberang itu C3, itu mayoritas kebanyakan memang 80%, bukan 80%, 75% lah penduduknya memang berasal dari Bali semua. Nantilah kapan-kapan aku ajak teman-temannya jalan-jalan ke kampung Bali yang di seberang rumah aku ya. Di seberang kampung aku kebetulan juga kakakku dan Ayu ipar aku tinggalnya di seberang sana teman-teman. Jadi nanti kapan-kapan kalau misalnya aku mau nyebrang, nanti kalian aku ajakin, nanti kita jalan-jalan ke sana ya. Dan di sana itu banyak banget pura atau pura ya, pura yang gede-gede banget. Nanti kapan-kapan lah kalau misalnya memang aku punya ada waktu lebih ya teman-teman ya. Dan ini aku masih lagi di perjalanan menuju ke C1 juga. Jadi jalanan itu memang banyak yang becek ya. Ini becek terus juga berlumpur gitu. Ini sebenarnya pakai tanah merah sudah, cuman karena memang di tempatku itu kan mayoritas penghasilan pendapatannya itu dari kebun kelapa sawit. Jadi biasanya memang jalanan ini tuh kayak sering banget dilaluin sama mobil-mobil yang muatannya tuh 1,5 ton, 2 ton kayak gitu ya. Dan ini di sebelah kananku itu
balai desa lain ya. Ini tuh desa namanya B2 lama. Ini desa tetangga kita, dan di sini juga tempat aku biasanya ngajar, tapi karena memang aku sekarang lagi cuti nggak tahu lah cutinya tuh sampai kapan, bingung juga, karena aku kerepotan kalau seandainya mau ngajak dua bocil sekaligus, dan kasihan juga sama anak-anak kalau mau diajak ke sekolah. Yang pasti kalau di sekolah itu bakalan ribut banget dan mereka nggak bisa tidur dengan nyenyak ya teman-teman ya. Makanya aku sampai sekarang belum bisa ngajar lagi, dan aku nggak sengaja juga tadi tuh kayak ketemu sama TU sekolah aku, tempat aku ngajar gitu, dan dia bilang banyak anak-anak yang nanyain kapan aku masuk lagi ngajar lagi, dan semoga aja aku bisa secepatnya ya, karena nah ini sekolah aku teman-teman. Jadi yang sebelah kanan itu yang ada cat biru tadi itu sekolah tempat aku ngajar. Jadi ya lumayan ya, kalau untuk jaraknya dari rumah lumayan jauh. Sebenarnya kalau nggak hujan sih nggak jadi masalah ya. Cuman kendalanya itu kalau lepas hujan itu masya Allah jalanannya itu bener-bener licin, lengket. Apalagi kalau kita yang bawa bocil. Ada tahun kemarin itu pas aku masih ngajar, jadi jalanan itu memang benar-benar rusak. Terus dalam keadaan posisi lagi hamil juga, terus bawa kakak Hamizan yang waktu itu masih usia berapa? Masih usia 8 bulanan lah kayak gitu. Makanya tuh aku ngerasanya agak repot, terus juga untuk jalanannya juga kayaknya nggak memungkinkan ya. Nah ternyata di desa tetanggaku ini ini ada beberapa jalan yang memang hancur banget ya teman-teman. Nah asal teman-teman tahu aja, sebenarnya jalan kita tuh bukan cuman ini aja ya. Jadi untuk perkampungan kami itu jalannya terbagi menjadi 3. Nah kalau gerbang ini tuh menuju Pulau Rimau teman-teman. Nah ini kita mau naik ke jembatan. Ini kita mau naik ke jembatan dulu. Jadi ini sungai itu masih berfungsi sih sebenarnya ya. Nah pas kita turun dari jembatan ini, sebelah kirinya itu pasar Jumat ya. Ini namanya pasar C1. Tapi kali ini memang lagi bukan hari pasar, makanya aku mau pergi ke toko agen jajanan aja ya. Tapi sebelumnya aku mau ke tempat potong rambut juga. Tapi ternyata pas kita lewatin ini tempat salonnya itu tutup lagi. Jadi aku tuh sebenarnya udah berapa kali ke sini, dan setiap kali ke sini nah itu yang ada pintu warna biru gitu. Itu tempat salonnya tapi dia tutup lagi, dan kata yang mbak yang jagain toko ini katanya yang punya salon tuh lagi sakit gigi katanya kayak gitu, makanya dia nggak buka. Biasanya buka itu ternyata sore hari, sedangkan kalau sore hari itu kita ngeri banget kan, karena biasanya di sini kalau sore hari itu biasanya hujan, atau nggak hujan tuh pasti gerimis kayak gitu. Dan ini aku lagi milah-milih ciki-cikian, jajan-jajanan aku ngajak adik iri ya. Dan itu kebetulan aku ketemu sama temanku, kebetulan TU di tempat aku ngajar juga, namanya Mbak Putri. Dan ini suami aku mau cari energen katanya. Kebetulan energen di rumah tuh baru masih ada satu macam aja kayak gitu ya. Dan aku ini udah izin juga sama yang punya toko jajanan juga. Aku bilang boleh nggak mbak kalau aku ngambil video di sini. Ternyata alhamdulillahnya boleh. Dan ini aku nggak bisa lama-lama sih sebenarnya milih-milihnya, karena takut adik kakak Hamizanya bangun. Terus juga kita nggak bisa beli terlalu banyak. Ini pun sebenarnya udah kayak satu kardus gede gitu loh. Sebenarnya aku pengen beli jajanan yang kayak ciki-ciki yang harganya 2000-an gitu, yang ada rasa susu, yang ada rasa coklatnya juga, tapi kita nggak bisa bawanya. Itu aja aku tuh beli aqua ya, bukan aqua sih, daerah ini ya, daerah satu dus, terus sama pampers juga, diapers untuk kakak Hamizannya. Kebetulan punya kakak Hamizan tuh lagi habis, makanya udah full banget deh kalau untuk bawaan kita ya. Sebenarnya kalau belanja barang suami itu mau seberapa banyak pun barang bawaannya nggak jadi masalah ya. Cuman kadang aku suka kesian aja gitu, suami itu suka duduknya suka susah,
terus nanti kakinya tuh kayak cuma nyantel aja gitu di bagian bawah karena kita kan pakai matic ya. Jadi kita tuh emang punya motor yang bebek, tapi kebetulan motor bebek itu tuh nggak pernah kita bawa untuk belanja gini karena motor bebeknya itu motor Satria yang kebetulan bagian depannya nggak nyampe bawah gitulah pokoknya. Ini ya minta tolong ya. Nah tadi aku juga ngeliat tukang salonnya ya. Jadi aku lihat tukang salonnya dulu. Kata mbak yang jaga warung ini, jaga toko ini, yang punya salon itu ada di samping rumah dia. Katanya lagi makan tekwan gitu. Ternyata nggak ada orangnya. Ternyata orangnya itu emang benar-benar ada di dalam rumahnya dan itu dikunci dari dalam karena mungkin sakit gigi ya. Jadi walaupun dipanggil dari luar tuh kayak nggak nyaut gitu ya. Ngerti aja sih yang namanya orang sakit gigi gimana gitu. Dan ini ke sore hariannya, ini sekitar jam 3 atau setengah 4 gitu, kebetulan agak mendung ya cuacanya. Jadi ini papanya anak-anak itu ngajak main tenda-tendaan. Sebenarnya kita punya tenda yang besar, cuman karena udah sore juga, kebetulan besok juga suamiku bakal kerja, makanya kita nggak bisa pasang tenda yang beneran. Jadi ini cuman kayak tenda-tenda untuk piknik aja gitu, tenda-tenda yang untuk camping sederhana yang cuman untuk dipakai untuk lesehan kayak gitu. Ini kita pasangnya, suamiku masangnya tuh di samping rumah. Kebetulan pagi tadi kan udah dibabat, jadi ini aman banget. Kalau belum dibabat itu ngerinya tuh kayak nanti banyak ada ular gitu kan. Kalau ini tuh kalau misalnya ada ular yang lewat ini bisa kelihatan kan, jadi aman banget. Dan ini agak sedikit riweh karena ada kakak Hamizan. Jadi kalau Ayu Renjani itu kan udah paham ya, kalau kita bilang jangan ya jangan. Tapi kalau kakak Hamizan tuh susah banget. Dan ini aku tuh untuk suaranya memang aku nggak mute kan, karena biarin aja gitu untuk kenang-kenangan nanti suatu saat kalau misalnya mereka udah gede, mereka bisa lihat video ini. Nah karena aku lihat kan di samping rumah ini dekat jemuran aku kemarin itu ada bibit sawit ya. Nah bibit sawitnya tuh sekarang udah ditanam, udah dibawa ke kebun kita juga yang ada di belakang rumah sana yang jauh sana. Ternyata tuh luas banget gitu. Kalau misalnya dipasang kayak dibikin tempat lapangan voli atau lapangan bulu tangkis tuh kayaknya bisa gitu. Terus pas sorenya udah sekitar jam 5 aku tuh bilang kan ke suamiku, kayaknya bisa deh ini dibikin buat lapangan bulu tangkis kayak itu. Sekian dulu dari vlog dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.